oil naik banyak, gas naik banyak, sekarang batu bara juga naik banyak. Ya. Alasannya kenapa sih beli ADI? Apakah cuma murni murah di bawah one book value, PE-nya juga murah at low ini? Apakah ada key catalyst-nya lagi? Tapi even on bad condition aja nih P4. Benar. P4 dividend yield bisa makan berapa persen kok? Berantem lah Pak Purbaya dengan Pak Bahlil lah, wah macam lah. Wah, semua every fear dilempar ke perusahaan coal. Istilahnya nggak ada harapan lah gitu. Itu sebenarnya tesis-tesis yang di komoditi tuh quite simple. Benar. Cuman kita rela nunggu atau enggak sampai dia akhirnya di-appreciate sama pasar. Sebelum kalian nonton video ini, kalau kalian ingin memahami bagaimana caranya bisnis batubara bekerja, kami udah membahasnya secara lengkap di Think Case terbaru ADI. Mulai dari bisnis model, kualitas manajemen, sampai gimana cara valuasi perusahaan tersebut, semuanya udah kita bahas di free trial, langsung aja klik link di bio sekarang. Halo teman-teman, welcome to Chatting. Nah, hari ini saya sama Kosumadi, kita akan bahas mengenai batubara. Kemarin perang udah banyak tuh, oil naik banyak, gas naik banyak, sekarang batubara juga naik banyak. Yes. Sebenarnya ada apa sih di industri batubara ini? Lalu kira-kira masih ada potensinya atau enggak? Ya teman-teman bisa nonton sampai habis untuk tahu jawabannya. Oke kok, sekarang kita udah lihat nih, batubara kemarin udah EC3 nyentuh $70 per ton. 70-an ya. Ya, sementara kita tahu, kita bahas batu bara kan udah dari lama tuh. Ya. Dari 2025 awal itu harga batu bara lagi rendah banget. Ya. Sekarang akhirnya naik. Ya, sebenarnya ada apa sih di harga batu bara yang tiba-tiba naik ini? Apakah karena perang doang atau sebenarnya ada isu lain yang sebenarnya terjadi di industri batu bara kok? Benar. Jadi sebenarnya kita nggak bisa pungkiri memang multifaktor pasti jauh. Karena perang ini kan oil naik banyak. Kayak today aja nih tanggal berapa ya? Tanggal 6 Maret ya. Ini Brent aja udah $85. Dan biasanya kalau kita ngomong komoditis ya, komoditis itu kan ada yang metal, ada yang terkait energi. Biasanya kalau oil ini disebutnya mother of commodity di bagian energi. Jadi once oil naik, biasanya energi komoditi yang lain kekerek biasanya. Kenapa? Karena sooner or later pasti akan substitusi. Tapi kalau kita analisa lebih dalam jauh, sebenarnya itu kekereknya itu nggak banyak sebenarnya, lebih minim. Yang lebih signifikan supply. Jadi gini, kalau kita di Think kan kita udah analisa dalam. Ya. Lu sendiri kan juga cover ADI. Kita tahu banget sebenarnya supply yang besar itu di China sebagai konsumen yang terbesar juga itu. Jadi di tahun 2025 itu sebenarnya oversupply terjadi. Dari 2024, 2025 tuh terjadi di China-nya sendiri. Terjadinya kenapa? Karena di tahun 2023 saat batu bara tinggi-tingginya ya lagi perang Rusia dan Ukraine, di China tuh ada gula ada semut. Produksi juga banyak. Indonesia juga produksi banyak. Mau cari ini ya, Ya, cari opportunity. Sampai bahkan banyak illegal mining juga di China. Nah, jadi singkat cerita waktu itu di Think di Surabaya, waktu itu ada yang nanya salah satu member si Bro M. Bro M nanya ke saya, alasannya kenapa sih beli ADI? Apakah cuma murni murah di bawah one book value, PE-nya juga murah at low ini? Apakah ada key catalyst-nya lagi? Saya jawab gampang, memang ada key catalyst-nya. Karena China itu nge-cut ilegal dan itu berlaku di 2026. Dan kita ini mengetahuinya di 2026 ini bakal ada penurunan supply signifikan di China. Karena China emang produsen gede ya? Iya, jadi kalau kita sebagai active investor, kalau kita mencari clue-cluenya itu, kita bisa masuk ke harga batu bara yang murah. Kalau sedangkan kalau teman-teman yang beli ADI, mungkin ya, ADI salah satunya ataupun batu bara yang lain, Indi dan lain-lain, mungkin harganya udah keburu naik banyak. Sejak di tahun Februari ya. Karena Januari ada crash MSCI, tapi Februari kan udah naik banyak lagi. Jadi sebenarnya balik lagi dengan kita mengetahui key variable dari emiten ini satu-satu, jadi kita mengetahui sebenarnya ada dua faktor. Yang pertama tentu dari oilnya, tapi ini sebenarnya nggak terlalu krusial. Yang paling krusial itu ada supply cut di China. Mungkin ada tambahan yang katanya RKB mau potong, tapi ini kan belum diketok palu. Karena belum ketok palu artinya kan supply-nya belum berkurang dong, jadi itu nggak berpengaruh. Tapi apakah nanti Indonesia RKB cut atau tidak, sebenarnya nggak akan ngaruh-ngaruh banget ke harga batu bara. Kenapa? Karena ya balik lagi, supply terbesar itu China, mungkin yang kegede lagi si Australia, jadi nggak sampai sesignifikan itu. Makanya nih kalau teman-teman lihat mungkin nanti bisa ditampilin datanya ya. Ini ada harga batu bara. Kita udah lihat bareng-bareng di 2025 tuh harga batu bara tuh nggak gitu bagus. Yes. Lalu mulai pelan-pelan naik, terutama di kuartal 4 2025 kemarin, di 2026 ini juga udah lumayan meningkat. Nah kok, lu mungkin boleh sharing kenapa lu bisa berani pegang ADI, apalagi mungkin jumlahnya lumayan gede gitu ya. Itu
ketika harga batu bara tuh even nggak gitu tinggi gitu. Kenapa nggak tunggu waktu naik aja gitu? Ya, balik lagi at the end faktor size ngaruh. Tapi yang lebih terpenting lagi gini, saat kita mau invest di bisnis kita harus ngerti the nature of bisnisnya. Saat kita mau invest di bisnis, terutama komoditi, kan balik lagi kita mau beli sebuah company yang harganya murah. Harga murah itu kita nggak bisa performanya bagus, harganya murah. Kadang-kadang bisa. Oke. Kayak nih Jovan nih ya, Jovan nih hoki nih, udah beli Adi pas trading Kemarin. halt MSCI Oke. yang Januari kemarin nih. Belum lama ya? Ya belum lama nih Jovan nih member kita. Oke. Ya dia rezeki lah bisa dapat harga 6.700. Tapi kayak gitu-gitu jarang-jarang. Kan siapa yang bisa nebak MSCI. Tapi kalau kita mau beli perusahaan batu bara dan kita tahu batu bara ini akan tetap dipakai dan tidak ada perubahan dari demand-nya, baik lagi mau nggak mau kita harus invest at bad time. Bad time-nya itu harga batu baranya yang nggak gitu bagus. Tinggal kita pilih dari semua emiten, pas harga batu bara jelek, siapa yang leverage-nya nggak gitu banyak. Terus siapa yang masih bisa menghasilkan profit yang cukup tinggi, yang mana low cost producer, itulah yang kita pilih. Dan misalnya kalau teman-teman lihat di tahun 2025, sebenarnya ADI ini itu termasuk yang paling hebat. Karena bisa tetap price to earning 4 kali. Ya kalau you sendiri kan juga analisa jauh. Itu yang dibandingkan yang lain mungkin yang apalagi yang IC1 itu segala kan lebih berdarah-darah. Karena harga batu baranya jelek. Sedangkan kalau harga batu bara kita nggak bagus, low cost producer, kita masih bisa squeeze sama margin. Kuartal 3 kemarin aja bagi dividen. Dan ini yang menurut saya kenapa saya yakin gitu. Dan my portfolio strategy pun juga simple. Saya berusaha kayak Konglo. Oke. Bukan pilih ya saham Konglo ya. Tentu memang salah satunya dipilih Konglo gitu. Berusaha X seperti Konglo. Jadi saya harus memiliki saham stok yang bisa kasih saya cash flow. Dari cash flow ini baru saya puterin lagi ke mungkin ke bisnis yang baru, create some value yang baru, value creation-nya baru. Misalnya ada new industry, new business yang mungkin masih tanda tanya atau alpha gitu. Tapi sedangkan yang bisnis yang tanda petik boring, yang semua orang tahu, sejuta umat juga tahu, bahkan you pencet di screener aja pasti keluar terus, tapi harga sahamnya nggak naik, malahan itu kesempatan emas buat ambil. Karena itu udah jelas-jelas secara buku aja murah, kenapa you nggak pick? Tinggal tunggu waktunya, dan this month akhirnya terproof. Cuma butuh pegang 1 tahun kok, akhirnya you can get 50%, 30%, you name it lah. Belinya telat kemarin MSCI masih dapat get 30%. Itu very simple and very easy. Terkesannya kita harus ngincer yang ada corporate action atau apa. Iya bisa, tapi ujung-ujungnya banyak yang rungkat. Rungkatnya kenapa? Karena dengarnya rumor-rumor doang, bukan persis dari A1-nya. Ya balik lagi gitu. Jadi the very clean thesis ujung-ujungnya seberapa we know we can get the money and how we know bagaimana money-nya itu disburse sama perusahaannya. Oke. Ya, sebenarnya secara tesis ini quite easy ya. Kita udah lihat ini AADI, misalkan kita ambil contoh AADI deh. AADI tambang batu bara dari segi kualitinya juga bagus. Benar. Batu baranya dia bisa produksi low cost, bahkan secara gizi-gizinya juga bagus gitu ya. Benar. Even di 2025 waktu kita awal bahas tuh mungkin sekitar awal tengah tahun lah ya. Tengah tahun 2025. Kelar kayaknya 6.800 tuh jauh. 6.800 itu even di harga batu bara nggak gitu bagus, itu valuasi bisa P4 kok. Gimana nanti kalau one day kita tahu ya batu bara pasti selalu dibutuhkan, tiba-tiba ada gejolak-gejolak, supply-nya udah mulai di-cut, itu kan pasti harga batu bara akan naik gitu ya. Jadi ya kita kadang melihat tesis tuh kita nggak tahu kapan dia bisa bagus, tapi even on bad condition aja nih P4. Benar. P4 dividend yield bisa makan berapa persen kok? Belasan persen ada ya. Kalau kemarin kan ASP 60-an ya, 2005. Itu tapi campur the cooking ya. Campur the cookingnya dikit. Sekarang ASP udah $70, I think this year bakal bagus. Ya tapi balik lagi pasti bagaimana tahu call akan naik terus apa enggak ya, balik lagi kita nggak ada yang tahu. Tapi yang we know for sure yang tadi illegal mining di-cut di China. Yang kedua mungkin di Indonesia juga production-nya bakal di slow down. Nggak mungkin pasti increase the output. Either di-cut apa enggak ya di stay stabil. Jadi kan sebenarnya kuenya ini terjaga, supply-nya dijaga. Karena pasti saya yakin semuanya mau seize the opportunity juga. Lagi harganya bagus, nggak mau buru-buru cut juga. Pasti akan ya at least idem lah. Gitu. As we know kayak gitu, demand nggak berubah. Demand nggak berubah tuh artinya misalnya kalau COVID nih amit-amit pabrik tutup itu lebih susah. Kalau sekarang pabrik masih jalan kok, ini jalan. We never know, nanti oil terlalu tinggi semuanya switch ke coal lagi ya, we never know. Tapi at the end kita melihat there's no
kalau ngomong nggak ada downside nggak enak juga nih, terlalu optimis. Tapi Iya. the downside is limited. Oke. Udah limited karena kemarin udah downside ya. Hmm. 2024, 2025 tuh downside-nya udah parah banget, oversupply lah, apalah, bahkan ada yang kemarin gosip ya ekspor lah, Iya. berantem lah, Pak Purbaya dengan Pak Bahlil lah, wah macam lah. Semua every fear dilempar ke perusahaan coal, istilahnya nggak ada harapan lah gitu. Iya. Kadang emang tesisnya sebenarnya simple. Cuman orang mungkin nggak mau nunggu, mungkin kayak kita kan nunggu lumayan lama ya, mungkin setengah tahun sampai 1 tahun gitu ya. Iya. Jadi tesis kayak di komoditi tuh gampang banget gitu rasanya. Nah mungkin teman-teman ya buat pingin belajarin AAD itu teman-teman bisa langsung klik link di deskripsi. Itu kita ada free trial, kita udah kasih Thinkcase AAD, saya sendiri yang bawain. Teman-teman bisa lihat kira-kira gimana sih cara kita analisa perusahaan batubara, frameworknya dari awal sampai akhir seperti apa. Unit economics itu sangat gampang di bisnis komoditi ya. Yes. Kita cuman hitung berapa harga jual per tonnya, untung per tonnya bisa berapa. Lalu kita tinggal lihat berapa dia bisa jualan. Ya, kalau teman-teman paham sebenarnya tentang bisnis komoditi, itu sebenarnya tesis-tesis yang di komoditi itu quite simple. Benar. Cuman kita rela nunggu atau enggak sampai dia akhirnya di-appreciate sama pasar. Benar. Oke. Ya gitu sih, paling ya bukan rocket science ya. Very simple lah komoditi. Makanya juga dianggap orang boring kan. Oke. Gitu sih. Terakhir nih Kosum. Sekarang AAD udah hari ini syuting udah 10.000 lebih. Ya, kita udah nunggu sekian lama, udah gain udah lumayan banyak gitu ya. Buat teman-teman yang mungkin belum ikutan saham batubara kok. Is it time to buy atau gimana? Wah, ini pertanyaan ngeri-ngeri sedap nih. Sampai gini, balik lagi, harus tahu fair value-nya tuh berapa. Cuma gampangnya gini lah, buat teman-teman ya, a bit some clue gitu ya. Kan balik lagi gini, saya lebih suka kalau ada fear di mana gitu. Karena biasanya di situ harga istilahnya lebih terdiskon gitu ya. Oke, misalnya dipaksa banget harus call. Mendingan cari aja deh perusahaan-perusahaan batubara yang katanya kemarin mau di-cut. Siapa tahu nggak jadi cut. Oke. Kalau Adi, Bumi, Indi memang dari awal the gosip-gosipnya bilang nggak cut, makanya dia rally duluan, benar kan? Indi larinya kenceng, Adi larinya kenceng gitu ya. After crash ya, misi ayah. Bumi after crash, lupa ingat. Mungkin balik, tapi kayaknya nggak sampai yang tertingginya lagi ya Bumi ya. Karena mungkin ada price in juga. Sisanya yang cari deh, yang katanya mau dipotong, siapa tahu nggak jadi. Never know. Kalau harganya masih ini, at the end gini, saat kita mau dapat harga murah ya harus berani, harus punya keberanian buat beli itu. Yang penting kita lihat aja, yang dimana di bawah 1 buku, terus kedepannya labanya bisa meningkat nggak nih kalau beneran harga batubaranya naik, ICI 1 kah, ICI 3 kah, atau ICI 4 ya harus pelajarin. Kalau mau belajar lebih dalam ya ikut ke kita gitu loh. Tapi ya balik lagi tuh some clue. Lagi yang kalau kita lihat nih cara kita analisa, kita fokus ke key variables ya. Kita nggak pernah bilang, siapa nih mau di pom-pom sama konglo mana nih, atau mau didongkrak sama konsorsium mana nih. Kita doesn't care about that. Kalau misalnya tiba-tiba dibantu sama mereka gitu ya, puji Tuhan, kita nggak nolak juga. Tapi at the end kita maunya pegangnya barang murah, dan very good quality. That's it, itu aja simple. Nanti kapan itu eventually pasti kelihatan juga buktinya gitu, performanya bagus ini segala, ntar ujung-ujungnya juga baru rame. Kalau sekarang kan kayak baru rame nih, baru orang lirik nih, kayak semuanya this is time commodity cycle, baru sekarang ngomong. Kalau kita udah position dari last year. Kalau if you want to become the smart money atau well or you name it something like that, ya lu harus analisa yang dalam kayak gitu, baru you can be a smart money or anything. Itu baru lu bisa masukin tuh uang yang besar dan uang yang gede. Dan mungkin 90% per your portfolio. Kalau cuma ikut-ikutan nggak bisa deh, pasti membeli. Paling ngicip-ngicip doang gitu. Iya, paling sendal mulu. Titip sendal terus titip sendal gitu ya. Oke deh, mungkin itu aja untuk video kali ini ya. Mungkin teman-teman baik lagi kalau ingin tahu cara analisa perusahaan batubara secara lengkap, bisa langsung klik link di deskripsi. Itu kita ada Thinkcase AAD ya. Itu menjelaskan secara rinci cara kita analisa perusahaan batubara seperti apa aja yang perlu dilihat, dan kira-kira gimana cara kita menghitung intrinsic value-nya. Oke, itu aja deh dari video kali ini. See you next time. Bye-bye. Bye-bye.